pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan diberkati lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan untuk kita sepanjang hari. Kita akan lihat di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Dalam Alkitab terjemahan yang lain, kalimat ini dituliskan, "Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah." Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu keadaan hari-hari ini ketika pandemi corona terjadi di seluruh dunia, bahkan melanda Indonesia juga, banyak orang yang menjadi lemah. Banyak orang yang putus asa, banyak orang yang kecewa, kehilangan pengharapan, bahkan tidak tahu harus melakukan apa. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita ya, di Indonesia saja pada waktu itu 3,5 juta orang kehilangan pekerjaannya. Bahkan di dunia kurang lebih 1,6 miliar anak-anak di dunia tidak bisa bersekolah seperti biasanya. Kita tidak bisa bebas lagi bepergian, ya. Ada himbauan untuk di rumah saja. Segala sesuatu kita lakukan dari rumah. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja di luar rumah harus membatasi diri, kemana-mana harus sering cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Bahkan ketika ibadah pun kita harus dibatasi ya. Biasanya kita bisa saling bersalaman, kita bisa dekat. Namun saat ini ketika pandemi terjadi itu tidak bisa lagi dilakukan. Hal ini membuat banyak orang kecewa, banyak orang putus asa, banyak orang kehilangan pengharapannya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, ketika keadaannya gawat, ketika kita ada dalam kesulitan, ketika kita ada dalam satu kondisi yang membuat kita tidak nyaman, mari kita tidak menjadi orang-orang yang tawar hati. Karena ketika kita tawar hati, kekuatan kita menjadi kecil. Kita justru menjadi orang yang lemah, kita menjadi orang yang terpuruk, dan kita akan menjadi orang-orang yang menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kata tawar hati dalam Kamus Bahasa Indonesia kita akan melihat di sana pengertiannya adalah tidak bersemangat, tidak ada kemauan, putus asa, kecewa, dan putus harapan. Ya, jadi orang-orang yang tawar hati itu adalah orang-orang yang punya sikap hati yang jenuh, yang kecewa, yang putus asa, yang hidupnya tidak lagi punya semangat. Ya, dan Tuhan sangat tidak ingin kita memiliki sikap hati yang demikian. Walaupun masalah ada dalam hidup kita, firman Tuhan memberi pandangan yang berbeda. Kita harus menjadi orang yang tidak tawar hati. Kenapa kita tidak boleh tawar hati? Bapak Ibu Saudara, tawar hati ini adalah sesuatu hal yang berbahaya. Ya, saya mau katakan ini adalah racun bagi iman kita, bagi percaya kita kepada Tuhan. Ada satu hukum perang di Israel. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Di sana ada hukum perang yang dituliskan, setiap tentara yang takut, yang tawar hati, itu tidak boleh ikut perang. Mereka harus pulang. Kenapa? Karena satu orang saja tawar hati, itu bisa meracuni dirinya dan meracuni orang lain, mempengaruhi orang lain, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya pun akan ikut tawar hati. Ada satu kisah juga di dalam Ulangan, mari akan sama-sama kita baca. Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, "Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana." Kita tahu ini peristiwa 12 orang pengintai. Bapak Ibu Saudara, mereka diutus oleh Musa memata-matai Kanaan, ya, memberi laporan bagaimana keadaan Kanaan. Apakah keadaan Kanaan itu baik? Apakah keadaan Kanaan itu seperti yang dijanjikan Tuhan? Dan kita lihat ketika 12 orang pengintai pulang dari pengintaian,
Hanya 2 orang saja yang membawa berita yang positif kepada Musa dan Israel. Sisanya 10 orang membawa berita yang menakutkan. Ya, Kanaan itu negeri yang kuat, banyak bentengnya, bahkan banyak raksasa di sana. Kita tidak bisa mengalahkan Kanaan. Ya, dan berita yang dibawa oleh 10 orang itu, Bapak Ibu Saudara, kita tahu itu membuat orang Israel menjadi tawar hatinya. Ya, dan mereka memberontak kepada Tuhan sampai akhirnya Tuhan menghukum mereka. Satu angkatan, satu generasi, mereka yang berumur 20 tahun ke atas, generasi yang pertama, mereka semua mati di padang gurun karena berita yang dibawa oleh 10 orang ini, dan membuat satu bangsa itu menjadi tawar hati. Ini bahayanya tawar hati. Ketika kita tawar hati, bisa jadi kita meracuni orang-orang yang ada di sekitar kita juga ikut tawar hati. Ya, kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, walaupun keadaannya sulit, walaupun keadaannya gawat, jangan kita tawar hati. Menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Kita akan lihat di dalam Yosua pasal yang pertama. Di dalam Yosua pasal yang pertama, poin yang pertama untuk supaya kita tidak tawar hati. Ayat yang kelima kita akan lihat, di sana dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia Allah yang berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Ya, ayat ini dikatakan Tuhan kepada Yosua. Ketika Yosua menerima tongkat estafet, ya, dari Musa, ketika Musa sudah meninggal, Musa sudah dipanggil oleh Tuhan, Yosua menerima tongkat kepemimpinan itu, melanjutkan tongkat kepemimpinan. Dan Yosua tahu memimpin bangsa Israel itu tidak mudah. Memimpin satu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka bersungut-sungut, bangsa yang suka lupa dengan kebaikan Tuhan itu tidak mudah. Tetapi Tuhan menguatkan Yosua. Tuhan katakan, Yosua, teguhkan dan kuatkan hatimu. Kenapa? Karena aku tidak akan membiarkan engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam keadaan hari-hari ini yang sulit, ya, yang gawat tadi, yang mungkin membuat kita tergoda untuk putus asa. Percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita ingat kasih Tuhan, kita ingat bahwa Tuhan berjanji tidak meninggalkan kita, kita tidak akan tawar hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan di sana dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Ya, kita harus berjalan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini bukan hanya ayat-ayat mati, ya, yang kalau kita baca hanya begitu saja tidak ada efeknya. Tapi firman Tuhan ini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan buat kita, yang bisa memberikan kekenyangan, bisa memberikan kelimpahan, bisa memberikan kekuatan yang baru. Ketika kita lemah dan kita baca firman Tuhan, kita berjalan di dalam firman, kita ingat akan firman Tuhan, kita ingat akan janji Tuhan, di situ kita akan dikuatkan oleh Tuhan.
Ya, karena itu kita mau sama-sama membaca firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kita mau cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Biarlah itu yang kita jalani. Sepanjang hari ini kita mau berjalan di dalam firman-Nya. Kita mau ingat dan kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, yang ketika berjanji tidak pernah mengingkari dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami percaya keadaan hari-hari ini tidak akan membuat kami takut, khawatir, lemah kalau kami ingat lagi akan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini, biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami dan memberikan kekuatan untuk kami hidup sepanjang hari ini. Kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau berjalan di dalam firman-Mu dan kami percaya akan setiap janji-Mu. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu setia beserta dengan kami. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya damai sejahtera Allah melingkupi kami dimanapun kami ada. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.